Shalom salam podcast M116, podcast eksposisi Alkitab. Kita akan belajar apa itu Alkitab Ethiopia dan apa bedanya dengan Alkitab yang kita miliki. Alkitab Ethiopia juga dikenal sebagai Alkitab Gereja Tewahedo Ortodok Ethiopia. Adalah kitab suci dari salah satu tradisi Kristen tertua di dunia. Alkitab ini ditulis terutama dalam bahasa GS, bahasa Semit kuno, yang tidak lagi digunakan tetapi masih digunakan dalam liturgi. Alkitab Ethiopia terkenal karena ukurannya isinya. Alkitab ini berisi lebih banyak buku daripada Alkitab kita dan mencakup teks-teks yang tidak ditemukan dalam kanon Katolik Roma atau Ortodok Timur. Alkitab Ethiopia digunakan baik di Gereja Ortodok Ethiopia maupun Gereja Tewahedo Ortodok Eritrea. Salah satu perbedaan paling signifikan antara Alkitab Ethiopia dan Alkitab kita adalah jumlah bukunya. Alkitab kita berisi 66 buku, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Sebaliknya Alkitab Ethiopia mencakup 81 buku, 40 buku di perjanjian lama dan 30 buku di perjanjian baru. Di antara tulisan-tulisan tambahan adalah buku-buku seperti 1 Henoh, Yobel, 1 sampai 3 Megabian yang berbeda dari 1 sampai 2 Makabe yang ditemukan dalam Alkitab Katolik. Dan kitab perjanjian, teks-teks ini dianggap kanonik oleh Gereja Ortodok Ethiopia dan Gereja Tewahedo Ortodok Eritrea, tetapi dianggap apokrif dan pseudepigraf oleh kita. Alkitab Protestan didasarkan pada prinsip sola scriptura. Sola scriptura yang menekankan otoritas kitab suci saja. Reformis seperti Martin Luther meneguhkan kanon 66 buku berdasarkan Alkitab Ibrani. Untuk perjanjian lama dan tulisan-tulisan dalam perjanjian baru diterima secara universal. Namun kanon Ethiopia berkembang secara terpisah, dipengaruhi oleh tradisi Yahudi dan Kristen awal di wilayah Ethiopia. Paparan awal Ethiopia terhadap agama Kristen secara tradisional ditelusuri kembali dalam pertobatan Sida-Sida Ethiopia dan Kisah Rasul dalam pasal 8 ayat 26 sampai 39 memungkinkan pelestarian teks-teks Yahudi Kristen tertentu yang tidak diterima secara luas di tempat lain. Dari sudut pandang teologis, penyertaan kitab-kitab seperti 1 Henoh dalam Alkitab Ethiopia dengan tema-tema sensasional dan angelologi yang kental adalah signifikan. Meskipun 1 Henoh dikutip dalam Yudas 1 ayat 14-15, kitab ini tidak dimasukkan ke dalam kanon Protestan karena tidak diakui sebagai kitab suci yang diilhamkan oleh konsili-konsili gereja mula-mula. Posisi Protestan adalah bahwa kanon itu tertutup dan hanya terdiri dari kitab-kitab yang secara universal diakui oleh gereja mula-mula sebagai kitab yang diilhami secara ilahi. 2 Timotius 3:16-17, Ibrani 1:1-2, Wahyu 22 ayat 18-19. Perbedaan utama lainnya antara mereka yang menggunakan Alkitab Ethiopia dan Alkitab kita terletak pada pendekatan masing-masing kelompok terhadap kitab suci. Gereja Ortodok Ethiopia menempatkan penekanan kuat pada tradisi di samping kitab suci. Sedangkan Protestantisme bersikeras bahwa kitab suci sendiri adalah otoritas terakhir dan dalam hal iman dan praktek. Perbedaan ini mempengaruhi tidak hanya kanon, tetapi juga interpretasi dan penerapan ajaran Alkitab. Singkatnya, Alkitab Ethiopia berbeda dari Alkitab Protestan dalam kanon, bahasa dan kerangka teologisnya, sementara Alkitab Ethiopia mencerminkan warisan Kristen yang kaya dan kuno. Alkitab Protestan menganut seperangkat kitab suci yang lebih diakui secara universal dan ditegaskan secara historis yang didasarkan pada keyakinan bahwa Tuhan telah mengungkapkan firman-Nya dengan jelas dan cukup melalui 66 kitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Mazmur 119 ayat 105, Yohanes 17 ayat 17, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Itulah pemahaman tentang Alkitab Ethiopia.